Sebagai sahabat, saya menyampaikan selamat atas semua pencapaian ini. Insya Allah, kerjasama antara Universitas Utara Malaysia dan Universitas Bakri akan berlanjut dan berguna bagi bangsa, negara, dan agama kita pada tahun-tahun mendatang. Dan harapan saya akan menjadi salah satu pilar bagi kerjasama rumput Melayu dalam merebut kemajuan serta menghasilkan satu inovasi baru yang bermanfaat bagi umat manusia. Saya ingin pesankan, set your course by the stars, not by the lights of every passing ships. Tetapkan tujuanmu pada bintang-bintang langit, bukan pada kelap-kelip kapal yang datang dan pergi. Ini adalah satu ungkapan dari Jenderal Omar Bradley. Dan ini sangat baik untuk kita jadikan satu fondasi bagi kerjasama dua universitas yang strategis ini. Kita harus bertekad bahwa Universitas Utara Malaysia dan Universitas Bakri akan mencapai suatu tujuan yang terjauh, yang selalu saya harapkan, apalagi pada umur setua ini, yaitu transformation of humanity. Transformation of humanity harus menjadi tujuan utama kerjasama daripada kedua universitas ini. Perubahan peradaban umat manusia untuk menjadi lebih baik lagi di abad ke-21 ini dan seterusnya. Itu tujuan, jangan jangka pendek, tapi tujuan panjang. Kita harus yakin bahwa setelah Amerika dan Eropa melakukan revolusi ilmu pengetahuan sejak abad 17 hingga awal abad ke-20 kali ini, bangsa-bangsa di Asia, termasuk Malaysia dan Indonesia, akan berdiri di garis terdepan dalam mendorong tapal batas kemajuan ilmu, dalam meningkatkan hidup dan kehidupan manusia, meningkatkan hidup dan kehidupan manusia. Sekarang, China dan Korea Selatan dan juga Jepang sudah melangkah cepat dengan memanfaatkan satu teknologi terbaru, baik di dalam bisnis, baik di dalam e-commerce, transportasi massal, kesehatan, dan yang lainnya. Kalau kita lihat di dunia, tahun depan misalnya Dubai, salah satu perusahaan Cina akan meluncing taksi terbang tanpa pengemudi, satu driverless air taxi dengan teknologi yang berbasis drone. Kalau berhasil, kita bisa tebak akan terjadi satu revolusi dalam transportasi umum, dalam pola manusia bermukim karena dia terbang terlalu dekat, serta di dalam arsitektur pengembangan kota-kota di dunia. Dia akan mengubah satu arsitektur ruang dunia ini. Karena itulah, kalau kita berpikir ke arah situ, baru Universitas Bakri dan Universitas UM ini bisa mencapai tujuan yang bermanfaat bagi rakyat kita. Kalau kita lihat lagi kemajuan teknologi 3D printer, luar biasa. Tadi malam saya sampai 1:30 melihat sebetulnya sudah sampai mana. Ternyata sudah banyak produknya yang jadi. Istri saya sudah tidur, jam 1 saya bangunin, ini istri saya ada kecil-kecilan bikin properti gitu. Ini nih, bikin kayak seperti ini. Bayangkan sekarang, teknologi 3D printers telah berhasil membuat 10 rumah di dalam jangka waktu 24 jam. Harganya $10.000 satu rumah yang berukuran 200 meter persegi. Kenapa saya sebutkan ini sebagai satu topik, satu tujuan bagi kita? Karena baik Indonesia Malaysia memiliki sebuah rumah dengan harga terjangkau. Bayangkan kalau $10.000 untuk 200 square meter
bisa dibeli oleh hampir seluruh rakyat, apalagi yang mencicil. Semua rakyat menginginkan rumah dengan harga terjangkau. Dia impian dari semua keluarga di dalam kehidupan mereka, kehidupan manusia-manusia kita. Semua kita yang ada di sini mempunyai suatu keuntungan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa bisa bersekolah dengan satu, yang mahasiswa bisa bersekolah, yang bisnismen bisa hidup dengan baik, punya rumah kadang-kadang 2 atau 3, dan punya jabatan tinggi terpandang. Tapi banyak rakyat kita belum memiliki rumah. Jika mahasiswa-mahasiswi dari Universiti Utara Malaysia dan Universitas Bakri bisa membuat secara massal, semurah itu, secepat itu, hidup kita tidak akan sia-sia. Maka kita akan dikenang sebagai suatu masyarakat, sebagai pembuat solusi yang sangat berarti bagi kehidupan dan bagi kehidupan mereka. Ada gunanya kita hidup, bukan untuk diri kita, untuk masyarakat sekitar yang tidak punya rumah, yang sulit berumah. Teknologi 3G kita gunakan untuk itu. Tentu masih banyak contoh lainnya yang bisa kita jelaskan di sini. Tapi satu hal sudah jelas, bahwa Cina dan bangsa-bangsa di Asia sudah mulai menggeliat dan memimpin aplikasi teknologi dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dia change the life behavior. Apakah kita tidak maju? Malaysia dan Indonesia sebenarnya juga sudah mulai bangkit. Beberapa inovasi dan perusahaan yang didirikan oleh anak-anak muda kita di Indonesia, Gojek, Malaysia, Grab, Traveloka di Indonesia, Tokopedia, sudah berkembang dan mencuri perhatian kaum investor dunia. Di dalam beberapa hal, anak-anak muda ini yang tidak memerlukan satu dana yang besar, mereka mencapai perkembangan yang luar biasa. Gojek, perusahaan yang dipimpin oleh seorang Indonesia, saya kebetulan memberikan award, Bakri Award, sebagai Bakri Award 2017, sebagai seorang Indonesia yang menggabungkan teknologi, bisnis, dan keadilan sosial. Kenapa keadilan sosial? Karena Gojek sekarang sudah mempekerjakan lebih dari 200.000 orang. Sementara perusahaan saya, bikin saya malu, Bakri misalnya, hanya punya 60.000 orang. Yang telah berdiri setengah abad, lebih 70 tahun, 75 tahun. Tapi hanya memiliki pegawai sekitar 1/3 dari itu. What does it mean? Teknologi dan penggunaan teknologi itu bisa memperkaya rakyat kita. Tanpa satu vision ke arah situ, maka kita percuma menjadi mahasiswa hanya untuk menggelar doktor, menggelar insinyur, menggelar apa segala macam title. We have to have a vision. Hal ini membuktikan bahwa dengan teknologi dan bisnis model yang baru, satu percepatan dan satu lompatan jauh ke depan semakin mungkin dilakukan dengan akibat yang fundamental terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Visi kita tidak boleh jangka pendek dan sekedar untuk kebanggaan saja, tapi harus long term vision, harus vision jangka panjang dengan dampak yang berarti bagi the transformation of human life yang lebih baik. This is what has to be our goal. Transformation of human life pada arah yang lebih baik. Kalau kita capai itu, kita bisa hidup dan bangga secara berguna bagi masyarakat kita dan dunia. Kita berharga. Kalau tidak, kita kaya, so what? Kita pandai, so what?
Does it mean bahwa kita memberikan satu kontribusi bagi rakyat kita? Dalam bidang ilmu dan teknologi lainnya, dia juga terjadi perkembangan pesat. Dalam bidang biologi, dalam bidang neuroscience, artificial intelligence. Kalau Siri, Siri tolong cari restoran apa gitu. Artificial intelligence. Dalam aeronautika, computer science dan semacamnya. Saya setuju apa yang disampaikan dari Pak Haji Ahmad, dari Bapak Muhammad Mustafa Ishak tadi. Tapi saya mengatakan kata lain, the frontiers of human mind will forever expand to the delight of us all. Saya lihat tadi malam 3D printer membuat manusia, kopi dari manusia, tapi tidak ada isinya, badannya saja, cuman difoto, tiba-tiba keluar kaki, mulai dari kakinya terus buat mukanya persis sama. Belum lagi kalau kita bicara cloning, seperti yang adanya domba, sudah ada monyet yang di cloning, tikus yang di cloning, tapi tentu mengkloning manusia bahayanya luar biasa, tapi bukan tidak mungkin dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudara-saudara sekalian, ilmu pengetahuan ini akan terus berkembang. Untuk itulah sebuah usaha harus kita fokuskan dalam merebut serta mengarahkannya. Berkembangnya itu sangat cepat. 20 tahun yang lalu, siapa yang ingin mengatakan, yang bisa mengatakan bahwa pembantu-pembantu kita di rumah, orang-orang yang berada di kampung-kampung bisa menelpon New York, bisa membaca ilmu pengetahuan, tapi bisa juga baca yang enggak, yang tidak ya. Pasti juga bisa gitu. Tapi bahwa dia bisa berkomunikasi dan berkompetisi dengan manusia-manusia lain di negara-negara besar seperti New York, Moskow, London, dan sebagainya, di kampung misalnya di Kedah ini, hanya dengan satu perangkat teknologi. Tidak ada 20 tahun yang lalu. Karena itulah saya itu bodoh. Kalau kalian yang mahasiswa sudah semua pandai-pandai, cucu saya, 9 cucu saya semua sudah bisa bermain satu gadget dengan gadgetnya masing-masing. Ada keburukannya. Kita punya HP itu membuat yang jauh dekat, yang dekat jadi jauh. Kalau kita makan, semua mainnya main itu. Tidak ada satu saling komunikasi di antara kita yang lain. Saudara-saudara sekalian, yang saya jelaskan itu, sekali lagi saya ingin menekankan, nggak ada gunanya kalau cuma teken-teken dan pertukaran mahasiswa dan sebagainya, kalau kita tidak berbuat untuk bangsa negara. Kalau kita tidak punya vision to change the human life for the better. Kerjasama universitas yang dilakukan oleh Universitas Utara Malaysia dan Sebakri, dia akan sangat bermanfaat, sangat strategis bagi wilayah kawasan kita di tahun-tahun mendatang. Asal kita berpikir itu. Sejak setengah abad terakhir, pertumbuhan dunia berlangsung sangat cepat dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia, kalau kita lihat dunia, dia menjadi sebuah jaringan negara dengan satu sistem ekonomi yang saling berhubungan dan diberi sebuah istilah populer, yaitu Global Village. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah manusia sebagai bangsa begitu jadi sangat dekat, saling mempengaruhi. Apalagi dalam politik. Kalau dalam politik nggak punya cyber army, nggak bakal menang. Dalam politik sekarang tidak ada kumpul-kumpul 100.000 orang, 100.000 orang, 50.000 orang. Dalam politik, yang paling penting sekarang adalah penggunaan teknologi informasi. Selain daripada itu, dunia saling berdagang. Semua itu menghasilkan sebuah kecenderungan baru yang oleh Profesor Richard Baldwin disebut sebagai The Great Convergence.
kita tentu bangga. Kita tentu bersyukur bahwa di dalam perkembangan baru tersebut bukan hanya Amerika dan Eropa yang bergerak maju, tapi juga Asia, termasuk Malaysia dan Indonesia. Bisa dikatakan sebenarnya salah satu pusat terpenting dalam dinamisme pertumbuhan dunia dalam beberapa dekade terakhir justru terjadi di Asia. Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia, Indonesia, serta dua raksasa Asia yaitu China dan India. Walaupun di dalam tingkat yang berbeda-beda, sebuah negara Asia ini menunjukkan satu kreativitas serta satu dinamisme yang sangat mengagumkan dunia. Kalau formasi angsa yang terbang, the Flying Geese Formation, negara Asia ini satu persatu mencapai kemajuan dalam berbagai bidang sekaligus. Pertumbuhan gross domestic product, peningkatan bisnis, peningkatan level pendidikan umum, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa sejatinya pembangunan itu adalah pembangunan manusia. Pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik. Manusia tidak boleh dijadikan sebagai subjek pembangunan saja. Sebagai orang yang melakukan pembangunan saja, justru pembangunan itu harus menjadikan manusia sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Kita harus membangun manusia. Karena dengan kecepatan yang begitu besar dari perkembangan dunia, maka pembangunan manusia merupakan satu kata kunci bagi keberhasilan sebuah negara, keberhasilan sebuah wawasan, keberhasilan sebuah rakyat. Singkatnya, dengan sebuah pencapaian tersebut, saya lihat Asia mulai mengejar ketertinggalan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini adalah sebuah prestasi sendiri, satu pencapaian yang saat ini menjadi contoh bagi negara lainnya. Tentu saja, dengan semua itu kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh merasa puas diri. Walaupun prestasi Asia sudah sangat bagus, jalan yang kita tempuh masih cukup panjang. Dan khususnya negara seperti Malaysia dan Indonesia, tingkat kemajuan rakyat kita masih terpaut relatif jauh dengan tingkat kemajuan peradaban di Amerika dan Eropa. Jangan bicara, saya tidak bicara dalam soal kedekatan pada Tuhan. Kita kedekatan pada Tuhan lebih tinggi. Artinya justru kita sekarang harus lebih bergerak lebih cepat lagi, membaca lebih banyak lagi, mencoba pengetahuan lebih banyak lagi. Dan karena itulah saya berkata di awal tadi bahwa peran kerjasama universitas dan antar perguruan tinggi seperti UUM dan UB bersifat sangat strategis. Di awal abad ke-21 ini, kalau kita mau bergerak cepat, tidak bisa lain. Kita harus menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya tidak bisa lagi hanya mengandalkan sumber daya alam atau hanya menjadi produsen bagi barang-barang kebutuhan yang sifatnya low-tech. Dengan adanya e-commerce, kita memotong semua rantai-rantai perdagangan yang dulu hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Dengan adanya satu e-commerce, perusahaan-perusahaan kecil di desa-desa kita, bila mereka mempunyai pengetahuan, dapat memasarkan produknya langsung kepada negara tujuan. Kita tidak boleh lagi bersandar pada konsep comparative advantage yang dibangun berdasarkan jumlah pekerja yang masif dengan gaji relatif rendah. Kata kuncinya adalah sekarang inovasi, kreativitas, kualitas manusia, dan pendidikan tinggi. Inilah our new philosopher's stones, our new philosopher's stones. Satu rahasia yang sukses
untuk merebut satu kemajuan lebih lanjut di abad ke-21. Jadi pada intinya saudara-saudara sekalian, masa kini di masa depan Indonesia, Malaysia, negara Asia lainnya harus semakin bersandar pada mutu dan kemampuan universitas kita untuk menjadi the centerpiece dari semua itu. Bapak Ibu saya yang muliakan dan sekalian cintai, sejauh kita bicara tentang universitas, kita tidak perlu berkecil hati untuk mengakui bahwa perguruan tinggi modern adalah satu institusi yang relatif baru dalam masyarakat kita. Di Indonesia, universitas besar dan tertua seperti ITB, baru jam 2 aja masih lama pergi ke istana, masih jam 4 kan? Sebentar, bicara sebentar lagi. ITB, UI dan UGM belum berusia 1 abad, sementara Harvard University sudah 400 tahun. Universitas di Eropa seperti Oxford, Sorbonne, Bologna, umurnya sudah 1000 tahun. Jadi harus diakui bahwa universitas sebagai pusat pencarian pengetahuan modern memang masih relatif baru dalam masyarakat kita. Tapi usia muda bukan hambatan, malah justru sebaliknya. Di dalam hal ini barangkali kita perlu belajar dari prestasi Stanford University di Palo Alto, Amerika Serikat. Universitas ini masih sangat muda, 7 tahun 30-an masih dianggap sebagai perguruan desa yang terpencil. Namun dengan langkah-langkah pengembangan yang tepat dalam waktu singkat, Stanford University menjadi pusat ilmu dan teknologi yang melahirkan microchip dan microprocessor, dan lebih penting lagi, dia membuat satu networking dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis. Sebuah penemuan yang sejajar dengan penemuan musim uap pada abad ke-18. Dari lingkungan Stanford University telah muncul beberapa menang hadiah Nobel, termasuk juga entrepreneur yang melahirkan begitu banyak perusahaan teknologi dunia, Hewlett Packard, Intel, Apple, Google, dan sebagainya. Dia membentuk sebuah wilayah yang dikenal sebagai Silicon Valley. Praktis dalam setengah abad terakhir ini, tidak ada penemuan besar yang mengubah wajah masyarakat modern yang tidak berasal atas tidaknya difasiliti oleh Stanford University. Karena itulah walaupun masih berusia muda, Stanford University dianggap sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik dan paling bergengsi dunia. Kalau Stanford University bisa, saya yakin bahwa universitas negeri kita, Universitas Utara Malaysia, Universitas juga pasti bisa. Sejauh kita mempunyai vision ke arah itu, kata kuncinya adalah the willingness to strive for the improvement of human life. Kalau kita berhasil, saya yakin dalam satu generasi ke depan, Malaysia Indonesia akan menjadi negara yang sepenuhnya maju serta menjadi contoh di negara-negara berkembang lainnya. Kita berharap dan yakin bahwa saatnya nanti Malaysia Indonesia dapat melahirkan satu inovator yang besar seperti Steve Jobs, Elon Musk, yang mengubah dunia dengan otak dan kreativitas mereka. Kita akan menjadi pelaku aktif, memberikan kontribusi positif pada peradaban dunia abad 21 dan selanjutnya. Barangkali kita akan bangga yang hidup sekarang ini jika pada waktu kita sudah di kuburan nanti, sudah di atas, kita melihat bahwa Indonesia ternyata, Malaysia ternyata makin maju dan menjadi contoh bagi negara-negara dunia. Saya kira sebelum menutup sambutan ini, saya ingin mengingatkan pada fakta historis dan pada fakta geografis yang menjadi pengikat kita sebagai rumput Melayu. Malaysia dan Indonesia adalah semenanjung dan kepulauan yang menghubungkan dua lautan besar, Samudra Indonesia atau Samudra India atau South Indian Ocean dan Samudra Pasifik. Kita juga persis diapit oleh benua Asia dan Australia. Karena lokasi strategis inilah kita adalah masyarakat yang terbentuk karena pergaulan dan saling pengaruh antara bangsa yang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pada awalnya pengaruh Cina, India, Arab, bangsa-bangsa Eropa. Semua pengaruh dan pergaulan ini kita serap dengan kreatif, kita jadikan milik kita sendiri. Historis inilah melahirkan bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu. Karena itu kalau bisa disimpulkan, kekuatan dan tradisi kita
bersandar pada keterbukaan dan kemampuan adaptif untuk mengintegrasikan elemen-elemen yang berbeda jadi suatu keseluruhan yang dinamis, toleran, berpandangan ke depan. Kalau Islam rahmatan lil alamin, seperti laut lepas dengan horizon yang luas. Itu adalah esensi rumpun Melayu. Kita tidak boleh menjadikan kebudayaan Melayu sebagai kebudayaan primordial dan hanya bergantung dan meminta kepada pemerintah. Kita harus bersandar kepada tradisi asli kita yang terbuka. Kita Melayu pekerja keras, independen, dinamis. Kita selalu optimis bersama masa depan. Kebudayaan, warisan sejarah semacam itu sangat cocok untuk menjadi pendorong di dalam konteks globalisasi yang terjadi sekarang. Dunia berputar semakin cepat, semakin terbuka. Karena itulah kebudayaan serta persaudaraan Melayu sudah semestinya bisa menjadi pelaku ke depan dalam merebut kemajuan masa mendatang.